Bertemu kembali saudara, pencarian korban kapal tenggelam di Selat Bali terus berlanjut. Tim penyelam hingga helikopter Basarnas diterjunkan untuk menyisir laut dan pesisir. Dari udara pencarian menyasar titik-titik yang diduga sebagai keberadaan KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Anda akan melihat suasana dari udara saat helikopter Basarnas menyisir perairan Selat Bali. Pada hari ke-7 pencarian dimaksimalkan dengan pengawasan langsung dari atas permukaan air. Pencarian ini menyasar sejumlah titik mulai dari laut lepas hingga pinggir pantai sekitar Selat Bali. Dari Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur hingga pinggiran pantai di sekitarnya. Helikopter ini, saudara, menjadi alat pantau yang dinilai efektif melihat pergerakan arus maupun tanda-tanda visual di muka laut. Penyisiran udara dilakukan secara berulang sejak tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Cuaca buruk dan arus kuat menjadi kendala dalam operasi pencarian kali ini. Namun, tim gabungan dari Basarnas, TNI, Polri hingga relawan terus memaksimalkan upaya menemukan korban yang masih hilang. Selama pencarian KMP Tunu Pratama Jaya, tim Satuan Gabungan SAR TNI Angkatan Laut juga menurunkan unsur KRI Pulau Vanildo yang akan melaksanakan operasi pencarian dengan perbantuan alat khusus bernama Side Scan Sonar. Alat ini, saudara, membantu kerja tim dengan membuat pemetaan 3 dimensi yang hasilnya dianalisis menggunakan sistem canggih dan hasilnya akan disinkronisasikan untuk bisa memastikan lokasi presisi kapal yang tenggelam. Santai, Dan. Bukan, Dan. Sendan. Tenang, Sendan, Dan. Tim SAR gabungan menemukan 2 jenazah penumpang kapal Tunu Pratama Jaya di perairan Sembulungan, Banyuwangi, Jawa Timur. 2 jenazah langsung dievakuasi menuju daratan untuk identifikasi di Rumah Sakit Blambangan, Banyuwangi. Dugaan titik terbaru badan kapal telah ditemukan, sehingga tim gabungan akan melakukan deteksi bawah air dengan metode Triple S. Sudah diketemukan dugaan titik terbaru dari LKK yang ada, sehingga hari ini KRI Spika akan sampai, kita akan melakukan proses pendeteksian bawah air dengan metode tahap 3 yaitu Triple S, yaitu Side Scan Sonar. Cuaca buruk dan ombak yang cukup besar mengawali upaya penyelaman di perairan Selat Bali. Namun demikian, saudara, tim penyelam dari Kesatuan Kopaska Armada 2 hanya mampu mencapai kedalaman 12 meter sebelum penyelam terseret arus deras hingga 500 meter ke selatan.
Saudara, kondisi cuaca buruk, kondisi laut yang tidak bersahabat, puluhan penyelam sempat kembali ke darat tanpa hasil. Pada Senin kemarin, operasi pencarian sempat ditunda dan dijadwalkan kembali dilakukan setelah persiapan teknis dan cuaca membaik. Upaya pencarian KMP Tunu Pratama Jaya terus dilanjutkan dengan harapan temuan objek kapal dapat membuka jalan penyelamatan atau evakuasi. Lagi ngambil visibility kelihatan masih bagus antara 1 sampai 3 meter. Tapi untuk arus mungkin terlalu kencang untuk arus. Baca kendalanya untuk kedalaman hari ini mungkin arusnya terlalu kencang. Dari masih di kedalaman 12 itu masih tidak ada apa-apa, masih gelap. Tidak ada objek apa-apa. Masih belum terlihat. Hari ke-7 pencarian korban hilang kecelakaan KMP Tunu Pratama Jaya melalui laut dan udara masih terus dilakukan. Komite Nasional Keselamatan Transportasi terus mengumpulkan data faktual, analisis, serta temuan dan rekomendasi. Kepala Komisi KNKT Suryanto Cahyono menyatakan penyelidikan telah mencapai 70% dan saat ini memasuki tahap analisis data. KNKT juga bekerja sama dengan universitas dan badan standarisasi untuk memastikan penyebab insiden dapat terungkap secara objektif dan transparan. Berapa persen Pak pengumpulan datanya yang sudah dilakukan? Kurang lebih kita sudah mengumpulkan sekitar 70%, hampir lengkap. Yang nanti kalau sudah dapat dari BKI sudah hampir 100%. Jadi pengumpulan data faktual, terus nanti kita termasuk wawancara itu adalah pengumpulan data faktual, terus nanti masuk fase analisa, terus fase temuan dan kesimpulan sama rekomendasi. Ada 3 fase. Tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali Rabu lalu menyisakan duka yang mendalam. 1 pekan sudah, banyak keluarga korban penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang belum ditemukan memilih bertahan di posko pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Hingga Selasa sore, 25 korban kapal belum ditemukan. Salah satu keluarga yang setia menunggu informasi yaitu Radis, pria Parubaya asal Banjarnegara, Jawa Tengah. Menurut Radis, sampai hari ini ia tetap menunggu kabar keluarganya bernama Imam dan Sofyan yang masih belum juga ditemukan. Dari data penumpang kapal, korban merupakan sopir truk dan berangkat ke Bali bersama anaknya bernama Sofyan untuk bekerja. Pak sempat terakhir kontak dengan korban nggak? Kontak jam 8 malam waktu kejadian. Sudah nggak bisa dihubungin? Sudah nggak bisa dihubungin sampai sekarang. Bapak sendiri sudah menunggu di posko ini berapa hari? 2 hari. 2 hari. Datang langsung dari Banjarnegara? Datang langsung dari Banjarnegara, terus mampir dulu ke Jember, rumah orang tuanya Imam. Terus ke sini? Iya. Pak sempat terakhir kontak dengan korban nggak? Kontak jam 8 malam waktu kejadian. Sudah nggak bisa dihubungin? Sudah nggak bisa dihubungin sampai sekarang. Ya, yang satu asli Jember, yang satu asli Jawa Tengah, anaknya. Yang ini hilang ini atas nama siapa, Pak? Imam sama Sofyan. Sementara itu keluarga besar IKDEK Oka di Banjarnesa, Desa Banjarangkan, Kecamatan Banjarangkan, Kelungkung, Bali, dibantu warga setempat menyiapkan upacara pengabenan pasca ditemukannya korban oleh Tim SAR dan TNI AL Senin kemarin. Hari ini berlangsung dilaksanakan pengabean almarhum keluarga saya, jadi ikut mengalami kecelakaan kapal tenggelam. Jadi melibatkan pertama
ngeramu anggota Banjar, Banjar Desa Banjarangga, kemudian dibantu oleh keluarga besar. Tim SAR gabungan dan TNI AL terus mencari korban KMP Tunu Pratama Jaya yang belum ditemukan. Sampai hari ini, total korban meninggal mencapai 10 orang, 8 sudah teridentifikasi, 25 orang masih dicari, dan 30 penumpang selamat. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan bawah laut usai tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali terus dilakukan. Operasi pencarian dipantau langsung di atas KRI Pulau Vanildo. Dan berikut liputan dari jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan dan juru kamera Febri James bersama Panglima Koarmada II di dermaga pesisir Banyuwangi, Jawa Timur. Memasuki hari ke-6 pencarian KMP Tunu Pratama Jaya, TNI Angkatan Laut beserta unsur lain melaksanakan operasi SAR. Operasi SAR dilaksanakan dalam rangka operasi atau misi kemanusiaan. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Panglima Komando Armada II, yaitu dengan Laksamana Muda TNI, Igung Putu Alijaya. Selamat siang Panglima, apa kabar? Kapal yang kita sekarang naik ini kan ini kapal terbaru ya, kalau tidak salah kapal yang memang dispesialiskan untuk anti ranjau. Mungkin Panglima boleh menjelaskan sembari kita bisa masuk ke dalam? Ya, terima kasih Mas. Ini KRI Pulau Vanildo yang sejak tanggal 7 Juli 2023 bergabung dengan TNI Angkatan Laut. Ini salah satu kapal yang memiliki kemampuan main counter miser atau kapal penyampu ranjau. Ya. Untuk misi pencarian SAR seperti ini, apalagi kalau kita lihat kan cukup dalam ya. Seperti apa rangkaian atau mungkin misi pencariannya? Ya. Saya sendiri selaku Panglima dibantu oleh Komandan Gugus Tempur Laut dan juga Komandan Gugus Keamanan Laut. Kami membagi tugas. Komandan Gugus Tempur mengendalikan unsur-unsur yang memiliki kemampuan pendeteksian bawah air untuk melaksanakan pencarian di bawah air. Baik korban maupun lokasi tepatnya posisi terakhir KMP Tunu Pratama Jaya. Kemudian Komandan Gugus Keamanan Laut menyisir dari sisi sekitar, dari perairan sekitar hingga ke pantai. Mereka menggunakan unsur-unsur patroli untuk mencari korban-korban. Namun tidak menutup kemungkinan juga unsur kami yang memiliki kemampuan deteksi bawah air yang melaksanakan tugas deteksi juga apabila menemukan korban di permukaan juga melakukan evakuasi. Seperti apa haluan dari kapal ini? Saat ini saya sudah berada di Anjungan, khususnya di KRI Pulau Vanildo. Ini di depan kita sudah banyak layar dan ini kalau kita lihat ini cukup spesifik ya. Layarnya menunjukkan seperti ada datum dan juga beberapa hal lain. Mungkin Panglima boleh sedikit menjelaskan terkait dengan bagaimana pencariannya ataupun lokasi kita sekarang. Ya, baik, terima kasih Mas. Saat ini kita berada di Anjungan KRI Pulau Vanildo, yang mana Anjungan ini semua instrumen-instrumen ini memiliki fungsi yang spesifik terhadap operasi dari kapal ini, pengoperasian kapal ini secara keseluruhan. Di sini juga dapat kita lihat dari sisi kiri ini adalah engine control ya, ini modulnya. Kemudian di sebelah kanan ini ada radar yang memiliki kemampuan deteksi juga ini. Kemudian kita combine di sini kita gambarkan pola pencarian kita. Dapat saya tunjuk di sini ya. Di sini begitu kita dapat informasi, kemudian bintang bujur datum itu terakhir, kita gambarkan di posisi di peta ini. Kemudian dari sini kita susun pola pencarian itu, pola pencarian yang dilaksanakan oleh KRI Pulau Vanildo. Ya. Ini kelihatan gambarnya ya, gerakan ini ke utara, kemudian ke timur, ke selatan, demikian pola pencariannya. Setelah kita dapat data kemagnetan, kita gunakan metode berikutnya adalah mendeteksi, itu menggunakan MBES atau Multi Beam Echo Sounder. Ya. Multi Beam Echo Sounder yaitu ini. Ini adalah Multi Beam Echo Sounder yang memiliki kemampuan untuk membuat gambaran permukaan dasar laut itu secara flat, ya. Menggunakan perbedaannya warna. Jadi dengan warna-warna itu kita bisa mengetahui oh ini ketinggian, kemudian ini cekungan dan sebagainya. Kok masih menurunkan seperti Kopaska di Selam Bair? Apakah masih butuh mungkin pengamatan visual atau seperti apa? Ya,
Mereka memiliki kemampuan yang berbeda. Di sini adalah peralatan dan mereka tentunya memiliki kemampuan spesifik untuk bisa rescue. Pengambilan data berikutnya sudah mendapatkan kepastian bahwa itu adalah target yang memang kita cari. Ya, mohon doanya, Mas. Jona Monangan, Febri James, Kompas TV, Banyuwangi, Jawa Timur. Kami kembali sebentar lagi. Sejumlah wilayah Jakarta diterjang banjir. Gubernur Pramono Anung meminta maaf. Kapolres Sukabumi, Jawa Barat menjamin proses hukum kasus Perisa Hagna ini berjalan secara profesional tanpa intervensi.